Menggunakan media sosial di waktu senggang sangatlah menyenangkan di saat sedang santai, merasa bosan, atau sekedar untuk mengisi waktu luang. Namun, siapa sangka jika menggunakan media sosial dengan tidak bijak bisa membawa kita kepada apa yang namanya kecanduan. Halo semuanya, selamat datang di Snow White Channel. Apa kabar kalian? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apapun juga. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang kecanduan media sosial dan pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mau tahu? Check it out. Media sosial merupakan media online yang mempermudah kita untuk terhubung dengan siapapun dan dimanapun dalam waktu yang sangat singkat. Dengan menggunakan media sosial, kita juga bisa berpartisipasi, berbagi, menciptakan suatu karya dan bahkan bisa untuk menghasilkan uang. Banyak platform digital seperti Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Platform-platform ini berlomba-lomba menyediakan fitur-fitur yang menarik untuk membuat konsumen tetap menggunakan produk mereka sebanyak mungkin. Yang kita perlukan untuk tetap terhubung hanyalah jaringan internet dan perangkatnya seperti smartphone atau PC. Dengan adanya media sosial di tengah masyarakat era kini memberikan banyak manfaat. Media sosial cukup membantu dalam mendekatkan jarak penggunanya sehingga sangat efektif untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Menggunakan media sosial sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Memeriksa media sosial setelah beberapa saat di tengah aktivitas dan kesibukan kita sehari-hari menjadi kegiatan yang populer dalam dekade terakhir ini. Dengan bantuan media sosial kita bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesama pengguna untuk saling memberikan informasi berupa tulisan, foto, dan video tanpa batas waktu selama 24 jam penuh. Namun sesuatu yang memiliki dampak positif besar tidak menutup kemungkinan memberikan dampak negatif yang besar pula. Teknologi yang seharusnya digunakan untuk bersantai atau berinteraksi dengan orang lain malah menjadi sesuatu yang membuat seseorang sulit untuk meninggalkannya karena menimbulkan rasa adiksi. Meskipun banyak pengguna media sosial yang tidak mengalami masalah, namun ada pula pengguna yang tidak mampu mengendalikan diri dan terlibat dalam penggunaan yang berlebihan dan tidak terkendali. Dalam kondisi seperti inilah yang disebut dengan kecanduan media sosial. Kecanduan media sosial adalah tindakan perilaku yang ditandai dengan kekhawatiran yang berlebihan tentang media sosial karena munculnya dorongan yang tidak bisa ditahan untuk masuk atau menggunakan media sosial sehingga mencurahkan begitu banyak waktu dan energi. Akibatnya bidang kehidupan penting lainnya terbengkalai. Keinginan untuk memeriksa apa yang terjadi di media sosial bisa dibilang sulit untuk ditahan. Bahkan ada yang mengorbankan waktu untuk tidur. Tentu saja ini bisa disebut sebagai salah satu masalah yang serius. Sebenarnya media sosial adalah tentang memamerkan kehidupan dan pencapaian seseorang. Ketika seseorang memposting gambar, mereka mungkin menerima umpan balik sosial yang positif, membuat orang menginginkan pemberian love, suka, retweet, atau reaksi emoticon. Media sosial membuat ketagihan baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini terlihat dalam penggunaan media sosial ketika seorang individu mendapat notifikasi pada postingan yang diuploadnya dan komentar-komentar positif tentunya, sehingga otak menerima aliran hormon dopamin yang membuat kita merasa senang. Hormon dopamin adalah zat kimia dalam otak yang bisa meningkat kadarnya saat seorang mengalami sensasi yang menyenangkan. Secara natural, hormon dopamin ini tercipta saat kita mencapai sesuatu yang kita inginkan setelah berolahraga atau seks. Hormon dopamin inilah yang membuat kita merasa senang, nikmat, dan puas. Dopamin ini bersifat adiktif dan bisa diproduksi dengan cara yang tidak semestinya, yaitu dengan mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan, serta pornografi. Inilah jalan pintas yang dilakukan manusia untuk memperoleh kepuasan secara instan.
Saat kita bermain media sosial, setiap kali kita menerima umpan balik positif yang diberikan pada foto atau video yang kita upload, otak kita langsung memproduksi dopamin. Nah, ketika dopamin dilepaskan dalam jumlah yang besar, ini akan menciptakan perasaan senang yang memotivasi kita untuk mengulangi kegiatan ini. Pada kondisi seperti ini, tingkat ketergantungan psikologis pada media sosial akan semakin meningkat. Apakah kamu pernah setiap beberapa menit sekali kamu merefresh beranda sosial mediamu, memeriksanya, kemudian menutupnya. Dan setelah itu kamu mengulanginya sekali lagi. Sekalipun tidak ada updatean terbaru, tetap saja kamu melakukan itu. Bisa jadi kamu berpotensi kecanduan media sosial. Seseorang yang mengalami kecanduan media sosial mungkin akan terlihat baik-baik saja dibandingkan dengan orang yang kecanduan alkohol atau obat-obatan terlarang. Namun, tahukah kamu bahwa kecanduan media sosial mempunyai efek yang sama dengan kecanduan obat-obatan? Terlalu lama di sosial media membuat kita membandingkan diri dengan orang lain dan kita akan merasa diri kita banyak kekurangannya. Merasa kurang cantik, kurang ganteng, kurang bahagia, kurang berhasil dalam hidup, dan masih banyak kurang-kurang yang lain. Nah, makin sering kita membuka media sosial, makin sering kita membandingkan diri dengan orang lain. Jika seseorang terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, orang itu akan rentan terhadap rasa iri, bersalah, dan penuh penyesalan. Padahal yang ditunjukkan di media sosial cuma foto dan video yang terbaik. Padahal siapa yang tahu yang sebenarnya? Foto yang terlihat indah, cantik, padahal sudah melalui beberapa editan. Kita tahu semua itu. Orang yang hidupnya sukses, bahagia, tapi ada cerita di balik suksesannya yang tidak diperlihatkan kepada kita. Inilah yang akan membuat orang merasa tidak puas dengan kehidupannya. Padahal kita sendiri tahu, bahkan mungkin ada beberapa dari kita pun melakukannya. Setiap foto yang diupload itu sudah diseleksi dengan sangat baik dan kita perlihatkan apa yang kita mau orang tahu dari kita. Saat kita masuk di media sosial, kita akan melihat orang yang memiliki kehidupan yang bahagia dan sempurna menurut versi yang kita lihat, karena itulah yang mereka mau. Sangat disayangkan kita membandingkan dengan kehidupan nyata kita. Bagaimana mungkin kita membandingkan kehidupan nyata dengan image yang diciptakan di media sosial? Sampai kapanpun kita tidak akan pernah sanggup untuk menjadi yang paling sempurna. Perasaan bersalah akan muncul, merasa hidup tidak baik, padahal ini semua tidak semestinya terjadi jika kita bisa mengontrol diri dan lebih paham akan dampak negatif dari media sosial. Saat kita sadar ada batasan-batasan yang harus ditetapkan dalam penggunaan media sosial, setidaknya kita ada pertimbangan dalam diri bagaimana kita menggunakan media sosial dan menyikapinya. Berikut ini ada beberapa tips buat kamu yang berkomitmen untuk mengurangi pemakaian media sosial.